Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari dengan NIM belakang 013 dari akuntansi A. Di kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang bab 7, yaitu pengembang sistem. Pendekatan sistem. Dalam sebuah buku di tahun 1910, Dewey mengidentifikasi 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah konversi secara memadai, yaitu menyangkut 3 hal. Yang pertama, mengenai kontroversi, yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan yang terakhir, membentuk satu pertimbangan. Urutan-urutan langkah, yaitu ada tahap pertama, upaya persiapan. Yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Dan yang ketiga, mengenal sistem lingkungan. Tahap yang kedua dalam upaya definisi, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Di tahap ketiga dalam upaya solusi. Yang keenam, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi-solusi terbaik, mengimplementasikan solusi, mengidentifikasi untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Siklus hidup pengembangan sistem. SDLC yang disingkat dengan SDLC ini adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional, terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Prototyping. Jenis-jenis prototype. Terdapat 2 jenis prototype. Yang pertama yaitu evolusioner dan persyaratan. Prototipe evolusioner yaitu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Jadi, satu prototipe evolusioner akan menjadi sistem aktual. Sedangkan prototipe persyaratan dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Ada pengembangan prototipe evolusioner, yaitu dijelaskan 4 langkah dalam pembuatan suatu prototipe evolusioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe itu dapat diterima, dan yang terakhir menggunakan prototipe itu. Kemudian yang pengembangan prototipe persyaratan, terdapat 3 langkah. Pertama, dengan langkah yang diambil dalam membuat sebuah prototipe evolusioner. Jadi 3 langkah utama yaitu sama seperti kita membuat prototipe evolusioner. Cuman saja ketika kita membuat prototipe persyaratan terdapat tambahan, yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping, yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dan menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembangan sistem dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Implementasi jauh lebih mudah karena pengguna tahu yang diharapkannya. Kesulitan dari prototyping. Yang pertama itu terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi.
Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang terakhir, antarmuka komputer dengan manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu memungkinkan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat. Istilah RAD dari Rapid Application Development adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi ini adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Unsur-unsur penting RAD terdapat manajemen, pengguna, metodologi, dan alat-alat. Pengembangan berfase. Pengembangan berfase atau phased development ini suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu investasi awal, analisis desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta penjualan dan pemasangan sistem. Fase-fase modul. Yang pertama, pembuatan laporan, yang kedua basis data, dan yang terakhir antarmuka web. Desain ulang proses bisnis, inisial strategis proyek-proyek BPR. Nah, ketika proses-proses fisik dirancang ulang, seringkali akan terjadi efek domino yang akhirnya menyebabkan terjadinya perancangan ulang sistem informasi. Karena alasan ini, BPR biasanya akan melibatkan layanan informasi. IS menciptakan dua teknik untuk menerapkan BPR, yaitu rekayasa terbalik dan rekayasa ulang. Jadi, rekayasa terbalik merupakan proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling berhubungan. Kemudian, rekayasa ulang merupakan merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional adalah suatu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem dan memiliki seluruh unsur-unsur pendekatan sistem dasar. Prototyping merupakan bentuk singkatan dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. RAD merupakan suatu pendekatan alternatif terhadap fase-fase desain dan implementasi SDLC. Kemudian diagram arus data atau disingkat dengan DFG, ini adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan yang pertama, unsur-unsur lingkungan dengan sistem berinteraksi, proses, arus data, dan yang terakhir yaitu penyimpanan data. Bentuknya juga ada bentuk diagram arus data per tingkat, diagram konteks, dan diagram nomor N. Kasus penggunaan. Kasus penggunaan adalah uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Sistem primer adalah sebuah program komputer dan sistem sekunder ini adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer tersebut. Nah, kapan sih kita menggunakan diagram arus dan kasus pengguna? Jadi, diagram arus dan kasus pengguna seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Manajemen proyek terdapat streaming komite SIM, kepemimpinan proyek, mekanisme manajemen proyek, dan yang terakhir dukungan web bagi manajemen proyek.
Steering committee atau sistem informasi manajemen ini ketika sebuah perusahaan membentuk satu steering committee dengan tujuan untuk mengarahkan pengguna sumber daya komputasi perusahaan, maka nama steering committee SIM akan digunakan. Steering committee SIM menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama, menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian, menyelesaikan perselisihan. Mengestimasi biaya proyek. Terdapat 3 komponen. Yang pertama, informasi mengenal sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan tersebut. Pengalaman historis, dan yang terakhir yaitu komponen pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat. Terdapat juga input pengestimasian biaya, alat-alat dan teknik estimasi biaya, dan yang terakhir output pengestimasian biaya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.